Baik, mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, bersyukur selalu Tuhan buat pagi hari ini Tuhan kami boleh bangun tanpa kurang suatu apapun, kami disegarkan kembali dan kami mau mendengarkan sebagian dari Injil firman-Mu, kiranya boleh menjadi kekuatan bagi kehidupan kami dan kami sanggup melalui hari-hari kami bersama-sama dengan Engkau dan kami boleh menjadi manusia-manusia yang bermanfaat, berguna bagi banyak orang. Terima kasih ya Tuhan, hanya dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin. Shalom semuanya, selamat pagi. Tema-tema kita eh, adalah sebuah kunci dalam kita melalui kehidupan-kehidupan kita supaya kita mengerti, supaya kita tahu bahwa dalam kehidupan ini ada kunci-kunci yang harus kita mengerti sehingga kita dapat menjadi seorang pemenang, menjadi orang yang berguna, menjadi orang yang bermanfaat dan tidak ada lagi kegagalan-kegagalan dalam kehidupan kita. Tentunya seperti yang kita tahu, banyak hal yang tanpa kita sadari, kita sudah melakukan hal-hal yang membuat kita tidak bisa maju, tidak bisa bertumbuh, tidak bisa menjadi kepala. Karena ternyata dalam kehidupan itu kita harus banyak belajar. Contohnya dalam tema kita, kerendahan hati. Ya Bapak Ibu, hampir nyaris setiap daripada kita tidak mempunyai kerendahan hati. Dan tentunya kerendahan hati ini perlu kita sadari dan perlu kita pelajari. Tanpa kita sadar banyak hal, terutama waktu kita mengalami pencapaian-pencapaian, kita akan jauh daripada kerendahan hati. Dan tentunya hal-hal ini yang terus diingatkan oleh firman Tuhan sehingga membuat kita sadar bahwa kita perlu untuk belajar, kita perlu untuk melewati proses demi proses. Ya, dalam kerendahan hati tentunya ada hal-hal yang tanpa kita sadari kita jauh daripada rendah hati. Seperti contoh ketika kita marah atau ketika kita disakiti, ketika kita disalah mengerti oleh orang lain, kerap kali, banyak kali kita selalu menolak gitu ya. Selalu kita nggak setuju dengan perlakuan-perlakuan orang-orang, perlakuan-perlakuan teman-teman kita ketika kita direndahkan. Nah, waktu kita direndahkan, apa yang kita lakukan? Kita akan meronta-ronta, kita akan marah, membela diri dengan menunjukkan kemampuan kita, kehebatan kita. Dan waktu kita menunjukkan kehebatan kita, waktu kita menunjukkan ketidaksetujuan kita kalau kita direndahkan, maka kita akan menimbulkan hal-hal yang membuat kita sendiri itu terhambat dalam segala aspek. Ya, Bapak Ibu. Terhambat dalam segala aspek maksudnya waktu kita dalam pergaulan, waktu kita dalam karir, dalam kehidupan itu kita semua terhambat karena ulah kita sendiri. Ya, waktu kita pengen menunjukkan diri, maka kita dijauhkan dari kerendahan hati dan itu yang menghambat kehidupan kita untuk maju. Bapak Ibu, dalam Yakobus 4 ayat 10 yang berbunyi, rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan ia akan meninggikan kamu. Dan tentunya di sini kita di firman Tuhan ini kita diperhadapkan dalam level yang lebih naik lagi. Ya Bapak Ibu, bukan hanya kita rendahkan diri kepada sesama kita, tetapi kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan yang tidak kita lihat. Dan di sini janji Tuhan apa? Kita akan ditinggikan. Ia akan meninggikan kamu waktu kita merendahkan diri. Kalau kita mau eh, sadar bahwa merendahkan diri itu, ungkapan rendahkan dirimu itu di hadapan Tuhan, itu berarti kita mau mengakui keterbatasan, kelemahan diri di hadapan Tuhan, serta menerima otoritas dan kehendak Tuhan dalam hidup kita.
Ini melibatkan sebuah sikap yang namanya rendah hati, Bapak Ibu. Kita mengakui bahwa Tuhan itu adalah yang tertinggi dan segala sesuatu itu berasal dari Tuhan. Teringat waktu saya mendapatkan pencapaian-pencapaian dalam kehidupan, saya merasa bahwa ini semua karena saya berusaha, karena saya belajar, karena saya bekerja keras. Jadi waktu saya mendapatkan pencapaian-pencapaian itu karena saya. Saya tidak menganggap bahwa itu karena Tuhan. Saking saya merasa bahwa saya sudah begitu kerja kerasnya gitu. Jadi dengan pencapaian kerja keras saya ini ya tentunya berbuah manis dan tentunya berbuah hasil yang bagus karena saya bekerja keras. Sampai saya merasa bahwa ini bukan pertolongan Tuhan, tapi karena saya bekerja keras. Sampai pada suatu momen semua kerja keras saya hilang. Semua apa yang sudah saya kumpulkan, pencapaian-pencapaian, harta-harta yang sudah saya dapatkan semuanya hilang dalam waktu tempo yang sesingkat-singkatnya. Itu karena apa Bapak Ibu? Karena sebuah kesombongan yang saya tidak sadari bahwa proses ini harus saya lewatin. Ya, saya perlu Tuhan. Waktu saya perlu Tuhan, Tuhan izinkan untuk segala sesuatunya itu habis. Bahkan tidak masuk di akal saya gitu. Waktu itu saya berpikir bahwa harta semua yang sudah saya kumpulkan itu bisa menghidupi saya pribadi cukup panjang walaupun saya tidak bekerja, cukup lama gitu. Kalau saya misalnya saya pengangguran itu akan menghidupi saya cukup lama bertahun-tahun gitu ya. Itu udah saya hitung. Tapi kenyataannya Bapak Ibu dalam sekejap segala sesuatunya hilang. Ditipulah, banyak hal lah. Pokoknya yang paling saya ingat itu ditipu ya. Karena banyak kebodohan-kebodohan yang saya lakukan. Tentunya itu seizin Tuhan. Untuk apa? Menyadarkan seorang yang angkuh, yang sombong, yang merasa diri benar, merasa diri kuat, merasa diri hebat, bahwa ada yang lebih tinggi dari saya, yang punya otoritas penuh dalam mengatur kehidupan saya. Tentunya waktu Tuhan melakukan ini, mengizinkan ini, itu membuat saya sadar bahwa saya harusnya mempunyai potensi-potensi, mempunyai manfaat-manfaat yang lebih ketika saya tidak sombong, ketika saya uh, mempunyai kerendahan hati. Waktu Tuhan habiskan itu semua, saya harus belajar dari nol. Dan saya harus tahu bagaimana merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, secara lebih rinci, merendahkan diri di hadapan Tuhan dapat kita artikan sebagai yang pertama, kita mengakui kalau kita terbatas, keterbatasan diri kita. Kita menyadari bahwa manusia itu punya keterbatasan dalam segala hal, pengetahuan, kekuatan, pemahaman, dan cuman Tuhan yang tahu dan maha kuasa. Kita enggak, manusia enggak, kita punya keterbatasan. Jadi kalau kita merasa diri yang paling hebat, merasa diri yang paling bagus, sampai kita dalam tahap bahwa oh ini semua pencapaian saya yang lakukan. Tanpa pekerjaan, tanpa hasil kerja keras tidak akan mungkin saya mendapatkan hasil yang seperti ini. Dan kalau kita tidak mengakui keterbatasan diri kita, kita akan jatuh ke dalam lubang yang sangat dalam. Lubang kesombongan, Bapak Ibu. Dan yang kedua, mengakui dosa dan kesalahan kita. Merendahkan diri kita, itu berarti juga kita mengakui dosa, kesalahan yang udah kita perbuat. Mohon ampun sama Tuhan. Ini yang saya lakukan Bapak Ibu. Saya merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan ampun Tuhan. Ya, karena kalau udah habis ya, udah habis semua, mau bagaimana lagi gitu kalau bukan menghadap diri kepada Tuhan dan mengakui dosa. Ya, kalaupun sampai ini kita nggak lakukan, terlalu fatal Bapak Ibu. Dan yang ketiga, menerima kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan apa dalam kehidupan kita? Kita bersedia
untuk menerima, mengikuti apa kata Tuhan dalam hidup kita, Bapak Ibu. Meskipun nih Bapak Ibu, itu nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan secara pribadi. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita rindukan, apa yang kita doakan mungkin. Di sini dikatakan bahwa kita harus bersedia menerima kehendak Tuhan. Terkadang kita terus berdoa, minta, ngotot, harus berhasil, harus kaya, harus dapat proyek ini. Wah, seakan-akan, aduh Tuhan, tolong Tuhan supaya proyek ini menjadi milik kita, supaya kita berhasil menang tender dan lain sebagainya. Tapi kembali lagi, ini kehendak Tuhan apa tidak? Kalau bukan kehendak Tuhan, Bapak Ibu akan pontang-panting menghadapi masalah ini, Bapak Ibu. Dan akhirnya kalau udah pontang-panting, nangis, udah sakit, nyerah, akhirnya kembalinya kepada siapa lagi? Ke Tuhan lagi. Jadi jangan sampai kita membuang-buang waktu kita gitu dengan segala eee, keegoisan kita. Sampai kita ngotot untuk, "Saya mau, saya anak Tuhan, saya harus berhasil." Terus kita klaim ini, kita klaim itu, tapi kita nggak tahu kalau ini kehendak Tuhan apa bukan. Yang keempat Bapak Ibu, waktu kita berdoa, apakah kita berdoa dengan rendah hati? Ya, waktu kita berdoa, kita hanya minta, 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 kepengen, kepengen, kepengen. Tanpa kita sadari bahwa kita dalam berdoa, kita harus merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, mengakui segala kelemahan kita, dan kita harus tahu kita itu harus tergantung kepada Tuhan, tergantung kepada Tuhan, bukan tergantung kepada kita. Ya, tergantung kepada apa mau kita, keinginan kita, dan lain sebagainya. Waktu kita berdoa, rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Akui bahwa kita ini punya kelemahan. Kita ini jauh daripada sempurna tanpa Tuhan, Bapak Ibu. Dan yang kelima, waktu kita melakukan kebaikan, lakukanlah itu dengan tulus. Jangan ada embel-embel. Melakukan perbuatan baik bukan untuk kita mencari pujian, mencari pengakuan, pencapaian-pencapaian supaya dilihat manusia. Ya, ini susah Bapak Ibu, susah. Karena apa? Waktu kita melakukan kebaikan itu senang banget gitu ya, waktu kita dipuji, diakui manusia. Wah, hebat loh si Morin ini. Wah, si Morin ini apa namanya? Orangnya baik, dia sangat tulus. Wah, waktu kita dipuji, kepala kita membesar. Ya, langsung kita menganggap diri kita yang paling hebat. Langsung kita lupa bahwa itu semua karena Tuhan. Ya, waktu kita melakukan ini Bapak Ibu, waktu kita melakukan kebaikan itu benar-benar semata-mata harus untuk menyenangkan hati Tuhan. Jangan untuk pencapaian kita, jangan untuk kehebatan kita supaya dilihat manusia, tapi supaya untuk menyenangkan hati manusia. Ini perlu proses Bapak Ibu, secara manusia saya pun senang waktu dipuji gitu ya, senang waktu diakui sama sesama kita gitu. Wah, ternyata si Morin begini, dalam pujian-pujian itu membuat saya, eee, besar kepala gitu, membuat saya, "Wih, hebat juga saya ya, bisa melakukan seperti ini." Nah, itu benar-benar harus kita sadarkan diri kita bahwa no, ini semua yang kita lakukan cuman hanya untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, firman Tuhan yang kita baca tadi Yakobus 4 ayat 10. Waktu kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Tuhan yang akan tinggikan kita Bapak Ibu. Nggak usah meronta-ronta supaya kita ditinggikan, wah supaya kita menyala gitu ya, supaya kita dilihat, terlihat hebat, terlihat sibuk, terlihat aktivitas kita apa namanya, banyak, terlihat terlihat, apa namanya, pencapaian-pencapaian semua yang kita dapatkan. Wah, begitu hebatnya sehingga kita lupa bahwa apa yang kita dapatkan itu semua dari Tuhan. Yang keenam Bapak Ibu, ini yang paling fatal, tidak menyombongkan diri. Kita harus menghindari dari semua sikap, kesombongan, dan keangkuhan. Ya, mengakui bahwa segala sesuatu yang dimiliki kita ini adalah anugerah Tuhan. Semua Tuhan yang kasih, bukan karena hebat dan kuat dan gagah kita, Bapak Ibu. Siapalah kita kalau kita harus menyombongkan diri? Nggak ada. Tanpa Tuhan segala sesuatunya kelar, beres, dibersihin. Supaya apa? Supaya kita mulai dari nol. Sadar bahwa ini bukan kekuatan kita, tapi Tuhan.
Tanpa Tuhan kita nggak akan dapat segala sesuatunya. Bapak Ibu, merendahkan diri di hadapan Tuhan bukan berarti kita menjadi lemah, ya. Bukan berarti kita menjadi tidak berdaya, tapi sebaliknya ini adalah sebuah sikap yang justru mendatangkan kekuatan dan hikmat dari Tuhan. Ketika kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, Ia akan mengampuni kita, Bapak Ibu. Ia akan memberikan kita perlindungan dan bimbingan dalam menjalani kehidupan. Yang terkadang banyak misteri-misteri yang kita nggak ngerti. Kenapa Tuhan saya sudah melakukan ini, kok nggak berhasil? Saya sudah berdoa, kok nggak dapat proyeknya? Saya sudah melakukan firman Tuhan, kok seakan-akan kegagalan demi kegagalan malahan. Jadi kita merasa bahwa kita udah tanya Tuhan kok, kita udah berdoa kok, kita udah minta bimbingan Tuhan kok kegagalan-kegagalan aja yang kita hadapi. Bapak Ibu, saya sedang mengalami banyak hal dalam dunia bisnis saya. Banyak kegagalan. Setahu saya, waktu saya bekerja, waktu saya berbisnis, itu selalu berhasil. Setahu saya ya. Setahu saya. Waktu saya melakukan sesuatu, saya pasti berhasil. Pasti saya bisa melakukannya gitu. Tetapi hari-hari ini, apa yang saya lakukan hampir nyaris semuanya gagal. Hampir nyaris semuanya tidak berhasil. Sampai pada momen, Bapak Ibu, saya udah nggak tahu mau ngapain. Untuk melakukan sesuatu, seperti kayak ada trauma, takut gagal. Seperti ada ketakutan, kekhawatiran. Aduh, kalau gagal lagi capek juga ya. Udah mulai dari nol, udah mempersiapkan bisnis ini, udah keluar duit banyak, gagal lagi. Saya ada pada tahap di mana banyak kekhawatiran, ketakutan, bahkan sepertinya ada trauma gitu untuk melakukan sebuah bisnis. Di momen ini, beberapa hari yang lalu, ini baru saya dapatkan Bapak Ibu, itulah waktu kita punya Tuhan. Inilah keunggulan kita anak-anak Tuhan Bapak Ibu. Saya merasa bahwa apa yang saya lakukan, saya sudah tanya Tuhan. Saya sudah minta bimbingan Tuhan. Saya sudah berdoa sama Tuhan. Saya merasa. Tetapi kok kenyataannya kegagalan demi kegagalan terjadi. Beberapa waktu yang lalu, sambil saya ngelipet pakaian Bapak Ibu ya. Saya sambil berdoa, berbincang-bincang sama Tuhan. Karena momen itu adalah momen kesendirian saya yang cukup panjang. Karena bajunya banyak yang untuk dilipet. Waktu saya lipat pakaian, saya berbincang-bincang dengan Tuhan. Tuhan, kenapa? Apa yang terjadi dalam hidup saya? Kenapa saya gagal? Kenapa saya tidak berhasil dalam melakukan beberapa bisnis yang saya udah upayakan? Jadi bagaimana Tuhan? Apa yang harus saya lakukan? Bapak Ibu, luar biasa Tuhan. Waktu saya berbincang-bincang, ambil waktu dengan Tuhan. Walaupun saya lagi ngelipet, ya, bukan ngelipet tangan Bapak Ibu, tapi ngelipet baju. Saya ngobrol sama Tuhan. Tuhan itu seperti berbicara dengan saya melalui Mazmur 23. Itu keren banget Bapak Ibu. Boleh ya Bapak Ibu, ini semua. Ini kesaksian saya Bapak Ibu ya. Waktu Mazmur 23 ini Tuhan bicara kepada saya. Bunyinya seperti ini kan. Tuhan adalah gembalaku. Takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku. Dan aku akan diam dalam rumah Tuhan. Bapak Ibu, waktu Tuhan seolah-olah bicara dengan saya melalui Mazmur 23 ini,
Dia merincikan setiap ayatnya Bapak Ibu. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku tidak akan kekurangan. Itu Tuhan seperti merincikan bahwa Tuhan itu adalah gembala saya. Saya tidak akan kekurangan apapun. Di ayat selanjutnya, ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Tuhan membaringkan saya di padang yang berumput hijau. Itu berarti apa? Pengertian yang saya dapatkan ya. Pengertian yang saya dapatkan. Itu berarti tenang dulu. Ya, dia membaringkan saya di padang yang berumput hijau. Tenang dulu, waktu tenang, kamu bisa berpikir. Waktu kamu bisa berpikir, maka akan ada sebuah strategi-strategi baru, akan ada pemahaman-pemahaman baru, hikmat yang baru untuk melakukan sesuatu yang baru. Jadi jangan gerabak-gerubuk. Karena saya gerabak-gerubuk Bapak Ibu. Buat ini, buat itu, wah semua serba cepat gitu ya. Mesti buat ini, mesti buat ini. Wah, pokoknya ini gagal buat yang baru. Begitu terus saya, begitu terus sampai saya capek. Ya, jadi saya dapat pemahaman bahwa istirahat dulu di padang yang berumput hijau. Karena Tuhan akan membimbing saya ke air yang tenang. Kita kita manusia itu minta bimbingan kepada Tuhan. Tuhan bimbing ke air yang tenang. Bapak Ibu, ini bukan maksudnya bermalas-malasan ya. Ini maksudnya bahwa kita ambil waktu bersama Tuhan. Ia membandingkan aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Bapak Ibu, berapa banyak kita kena mental. Tanpa kita sadari kita udah kejiwaan Bapak Ibu menghadapi hari-hari kita. Kita kecapean, kita udah kehebohan, udah mentok rasa-rasanya. Di sini dikatakan Tuhan menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Tuhan menuntun kita ke jalan yang benar Bapak Ibu. Tapi kita benar-benar harus ambil waktu kita untuk benar-benar menyerahkan kepada Tuhan. Saya cepat aja ya Bapak Ibu. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Lembah kekelaman itu hampir tiap hari kita jalanin Bapak Ibu. Ya, seperti yang kita tahu, kita menghadapi hari-hari yang mengerikan ke depan. Berita demi berita kita udah tahu ya, akan ada terjadi perang dunia lah, penyakit-penyakit dan banyak macam hal yang akan terjadi ke depannya nanti. Kita diperlukan persiapan demi persiapan. Nah, di sini Bapak Ibu, lembah kekelaman terus kita hadapin. Tapi firman Tuhan katakan, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Jadi kita nggak perlu takut Bapak Ibu, karena ada Tuhan yang beserta dengan kita. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Yang memberikan kita penghiburan itu gada dan tongkatnya Tuhan. Engkau menyediakan hidangan bagiku. Tuhan menyediakan hidangan bagi kita di hadapan lawan kita, Bapak Ibu. Jadi kita nggak perlu yang capek-capek, ngoyo, ngotot untuk selalu, wah, supaya kita bisa makan enak, supaya kita bisa jadi orang yang sukses, jadi orang yang hebat. Tuhan menyediakan hidangan di hadapan lawan kita, Bapak Ibu. Tuhan mengurapi kepalaku dengan minyak. Mengurapi itu bahasanya apa, Bapak Ibu? Artinya apa? Itu perkenanan. Mengurapi itu perkenanan, Bapak Ibu. Kita diberikan perkenanan. Ini yang saya dapatkan ya, Bapak Ibu, secara pribadi. Selanjutnya, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Pialaku penuh melimpah. Bapak Ibu, di sini pialaku penuh melimpah itu Tuhan kan adalah gembala. Jadi piala ini tuh sebuah kayak tempat minum untuk domba-domba, itu isinya banyak. Ya, jadi isi airnya itu banyak. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, Bapak Ibu. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti kita semua. Mengikuti Bapak Ibu. Bukan kita yang mencari-cari. Bukan kita yang ngotot ke sana ke sini. Mencari, mengikuti si kebajikan dan si kemurahan. Enggak, tapi kita yang diikuti kebajikan dan kemurahan. Itu akan mengikuti kita semua seumur hidup Bapak Ibu. Dan terakhir, aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Jadi saya merasa bahwa aduh, terlalu ngoyo saya, terlalu ngotot saya dalam kehidupan sehingga saya melakukan banyak kebodohan-kebodohan yang membuat capek sendiri gitu. Yang membuat
keterhambatan akibat ulah saya sendiri, akibat kesombongan saya sendiri, akibat kemacam-betulan. Yang terakhir Bapak Ibu, waktu kita rendah hati, akan ada banyak manfaat yang kita terima dalam kehidupan kita. Yang pertama, kita akan meningkatkan hubungan sosial kita. Hubungan sosial itu dengan sesama manusia. Hubungan dengan teman-teman kita, kita akan disukai oleh teman-teman kita. Karena kita orang yang rendah hati, orang senang ngobrol sama orang yang rendah hati. Begitu juga dalam rumah tangga, dalam kakak beradik. Waktu kita rendah hati, mungkin kita punya kepahitan dengan orang tua, punya kemarahan dengan kakak adik kita. Waktu kita rendah hati Bapak Ibu, kita tidak akan mengungkit-ungkit lagi. Kita bahkan akan melihat bahwa orang tua kita, kakak adik kita itu penuh dengan kasih. Karena kita tahu semua mereka itu punya keterbatasan. Walaupun mereka sudah mengerti firman Tuhan, pasti akan ada kelemahan-kelemahan yang akan menyakiti kita setiap harinya gitu ya. Orang tua, kakak adik, suami atau istri, pasti akan ada hal yang menyakiti kita. Tapi waktu kita rendah hati, kita akan memaklumi, bahkan kita akan mengampuni apa yang mereka lakukan kepada kita. Dan manfaatnya apa? Hubungan kita akan baik Bapak Ibu. Hubungan kita akan semakin membaik dengan keluarga, teman-teman, pasangan, anak-anak, suami istri. Hubungan kita akan membaik waktu kita rendah hati. Yang kedua, meningkatkan keterampilan kepemimpinan. Kita akan bisa menjadi pemimpin yang bagus, yang baik waktu kita rendah hati. Waktu kita rendah hati, orang-orang yang kita pimpin pasti akan menyukai dan akan menjadikan kita contoh teladan. Bapak Ibu, waktu kita ngomong orang akan percaya. Karena apa? Kita akan lebih mendengarkan. Orang yang rendah hati itu banyak sekali mendengarkan. Bukan waktu kita punya orang-orang yang di bawah kita yang kita pimpin. Bukan berarti kita yang harus didengarkan. Selalu kita harus didengarkan, harus dihormati, harus kita dituruti apa mau kita. Enggak, waktu kita jadi pemimpin yang sejati, kita harus punya kerendahan hati sehingga itu menjadi contoh teladan buat orang-orang yang kita pimpin. Waktu orang-orang itu yang kita pimpin melihat bahwa kita rendah hati, kita mau mendengarkan mereka, kita mau mengerti mereka, maka kita akan menjadi pemimpin yang baik, menjadi pemimpin yang sejati. Yang ketiga, meningkatkan keberhasilan dalam karir. Bapak Ibu, waktu kita dalam pekerjaan, terus kita rendah hati, dalam kerendahan hati kita itu pasti kita akan nurut dengan atasan kita. Waktu atasan kita ngomong perintahkan sesuatu yang baik ya Bapak Ibu, perintahkan sesuatu dalam pekerjaan yang seharusnya, pasti akan kita lakukan tanpa menggerutu, tanpa halah udah jam berapa nih, udah waktunya saya pulang, dapat kerjaan lagi. Gaji segini doang aja mau nyuruh-nyuruh. Begini banyak sekali keluhan-keluhan. Tapi waktu kita rendah hati Bapak Ibu, kita tidak akan ada perhitungan lagi. Kita akan melakukan segala sesuatunya seperti untuk Tuhan, melakukan segala sesuatunya dengan baik. Nah, waktu itu kita lakukan, maka akan ada keberhasilan dalam karir kita. Yang keempat, meningkatkan kesehatan mental dan emosional. Ini penting Bapak Ibu. Waktu kita rendah hati Bapak Ibu, kesehatan mental dan emosional kita itu terjaga. Karena apa? Kita tidak akan lagi meronta-ronta dengan kesalahpahaman, ketidakmengertian, keangkuhan hidup orang lain, ketidakbenaran orang lain. Kita nggak meronta-ronta lagi, kita nggak ngotot lagi. Karena apa? Kita mulai melihat bahwa orang-orang ini perlu dimengerti, ya. Orang-orang ini perlu didengarkan, orang-orang ini perlu ditolong. Dalam kerendahan hati itu kita nggak akan ngotot. Dan waktu kita rendah hati, kesehatan mental kita terjaga. Karena apa? Kita dijauhkan dari stres, Bapak Ibu. Waktu kita nggak rendah hati, disenggol orang, marah. Enak aja. Wah, mobil saya disenggol, diserempet. Atau, enak aja, itu kan job desk-nya dia. Kenapa gue yang bikin? Kenapa harus gue yang capek-capek? Enak aja, kita udah ada ranahnya masing-masing. Ogah banget gue disuruh-suruh. Emang dia siapa? Bapak Ibu, kalau masih ada kayak gitu, itu kita masih jauh dari kerendahan hati.
Tapi seorang yang rendah hati itu kita mampu melayani, kita mampu mendengarkan, kita mampu mengerti orang lain. Jadi kesehatan mental kita lebih terjaga Bapak Ibu, dijauhkan dari stres. Karena apa? Kita lebih mengerti orang lain, kita bisa lebih tersenyum dan lebih apa namanya, mengerti keadaan orang lain sekitar kita, kenapa orang-orang itu melakukan hal tersebut. Ya, jadi Bapak Ibu, kita harus segera rendah hati. Jangan meronta-ronta waktu disalah mengerti sama orang lain. Jangan meronta-ronta waktu difitnah sama orang lain. Jangan meronta-ronta waktu, eee eee, apa namanya, disalah mengerti sama orang lain atau tidak diperlakukan dengan adil. Jangan meronta-ronta Bapak Ibu. Waktu kita rendah hati, apapun yang dilakukan orang lain, kita akan mengerti, kita akan menerima. Dan itu apa? Menjaga kesehatan mental kita. Kita dijauhkan dari kesetresan, ke apa namanya, kegaduhan pikiran kita sehingga kita aduh sakit kepala, pusing karena apa? Di pikiran kita tuh mau balas dendam, marah, marah capek Bapak Ibu, capek banget kalau kita marah. Jadi jangan buang-buang energi Bapak Ibu. Mari kita sama-sama rendah hati supaya apa? Kesehatan mental kita terjaga. Yang kelima, yang terakhir, membantu dalam perkembangan diri. Waktu apa namanya, kita rendah hati, kita akan mampu belajar. Kita akan, "Oh, saya perlu, mempelajari ini supaya saya bisa mengembangkan diri saya. Oh, saya perlu, mendengarkan orang lain waktu saya dikritik. Oh, saya perlu, bimbingan orang lain supaya saya bisa mengembangkan diri." Orang yang rendah hati seperti itu, Bapak Ibu. Waktu orang yang tidak mau dibimbing, tidak mau dikasih tahu, tidak mau dikritik, itu masih ada kesombongan. Waktu orang itu sombong, tidak rendah hati, kita nggak akan ada mendapatkan perkembangan dalam diri kita, nggak akan Bapak Ibu. Kita akan stuck di situ karena kita merasa macam betul, kita merasa benar sendiri sampai kita nggak bisa mengalami perkembangan dalam diri kita karena nggak mau dengerin orang lain. Ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, mari kita sharing-kan di breakout room masing-masing, ceritakan Bapak Ibu pengalaman Bapak Ibu bagaimana Tuhan memproses Anda sampai saat ini Anda bisa menjadi orang-orang yang rendah hati. Ceritakan di breakout room masing-masing, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih buat pagi hari ini Tuhan, kiranya Kau ubahkan setiap daripada kami menjadi baru, ampuni segala kesalahan kami, segala kekurangan kami, sehingga membawa kami menjadi membuat kebodohan-kebodohan yang kami lakukan dan menghambat kehidupan sosial kami, karir kami, pertumbuhan-pertumbuhan rohani kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan, bawa kami naik lebih lagi Tuhan, mendapatkan pengertian-pengertian yang baru, sehingga kami dijauhkan dari segala kesombongan. Biarlah kami boleh menjadi orang yang rendah hati Tuhan. Ajari kami terus Tuhan, ajari kami terus Tuhan, supaya kami boleh lebih bermanfaat bagi banyak orang Tuhan, dan menjadi contoh teladan, supaya orang-orang melihat Kristus ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, hanya dalam nama Yesus Tuhan kami sudah berdoa. Amin.